Petrus seorang murid yang pemberani, vokal. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada hari itu dia seperti kehilangan semangat dalam hidupnya. Ya, Petrus seperti tidak berdaya. Petrus seperti tidak punya tujuan hidup lagi. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus tidak bertemu dengan murid-muridnya lagi setiap hari. Jadi hanya beberapa kali. Dan Petrus merasa bahwa apa yang mau dia lakukan seperti nggak tahu mau ngapain lagi gitu ya. Sampai dia akhirnya mengajak murid-muridnya yang lain, teman-temannya Petrus yang lain, untuk kembali menangkap ikan. Ya. Kalau kita baca dalam ayat 2, Yohanes 21, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Jadi kurang lebih ada 7 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Saudara, Petrus sudah lama nggak nangkep ikan. Karena dia sudah ngikut Yesus selama 3 tahun lebih. Dan Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, aku akan jadikan engkau penjala manusia." Engkau bukan lagi penjala ikan, Petrus. Aku jadikan engkau penjala manusia. Tapi kenapa Petrus hari itu mau menangkap ikan lagi? Dan dia ngajak teman-temannya. Petrus ini orang punya pengaruh, saudara. Karena Petrus sedang galau. Hatinya lagi kecewa, hatinya lagi marah kepada diri sendiri. Hatinya penuh dengan penyesalan. Kenapa? Dia baru menyangkal gurunya 3 kali. Itu adalah sebuah kesalahan dan dosa yang besar bagi Petrus. Aku gagal sebagai murid. Padahal Yesus sudah kasih peringatan sama Petrus. Petrus, hati-hati kamu. Kamu akan 3 kali menyangkal aku loh. Wah, Petrus dengan bilang, "Enggak Tuhan, enggak mungkin aku nyangkal. Aku akan mati bersama dengan engkau. Aku akan ikut di penjara bersama dengan engkau, guru." Saudara, tapi faktanya Petrus menyangkal, saudara. Dan waktu dia menyangkal 3 kali, ayam berkokok, Petrus melihat wajah Yesus. Saudara bisa baca dalam kitab Injil yang lain. Dan Petrus dikatakan menangis, terseduh-seduh, menangis dengan sedih. Tapi ya namanya penyesalan ya, mau dibilang apa, udah terjadi. Itulah sebabnya dia mungkin lagi dalam sebuah pergumulan tentang siapa saya mengikuti Yesus ini. Ternyata saya tidak sekuat yang saya bayangkan. Petrus kecewa dengan dirinya sendiri. Petrus merasa gagal sebagai seorang murid. Belum lagi dia melihat Yudas bunuh diri, saudara. Mungkin ada juga dalam pikiran Petrus, wah lebih baik mati aja begini. Dia mau ketemu Yesus mau bilang apa? Saudara, sampai akhirnya dia berpikir, udah balik lagi lah jadi nelayan. Nangkep ikan aja lagi. Oh, Yesus juga nggak ketemu lagi tiap hari. Mau bilang apa ikut Tuhan seperti itu? Saudara, ini adalah gambaran banyak orang Kristen, khususnya mereka yang sudah melayani Tuhan, mereka yang mungkin selama ini mengikut Tuhan, tapi kemudian jatuh dalam kelemahan, jatuh dalam dosa. Mereka kecewa atau mereka pernah dikecewakan, sehingga mereka nggak punya lagi keinginan melayani atau mereka nggak punya lagi gairah untuk mengikut Yesus. Sehingga akhirnya mereka diam. Ada yang nggak ke gereja lagi. Ada yang mundur dari pelayanan. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan. Udah sekolah Alkitab, tapi akhirnya mundur dari panggilan Tuhan dalam hidup mereka.
Bapak Ibu Saudara, setiap orang bisa saja mengalami sebuah peristiwa dalam hidupnya yang disebut dengan kegagalan, kekecewaan, ya. Gagal sebagai seorang murid Kristus atau kecewa terhadap hamba Tuhan mungkin ya. Kecewa terhadap pemimpin. Kecewa terhadap sesama orang Kristen. Saya sudah cerita waktu kami ke Eropa, ada orang-orang yang gak mau ke gereja lagi karena mereka menganggap percuma ke gereja. Karena orang Kristen tidak sebaik yang mereka pikirkan, yang mereka bayangkan. Kadang-kadang kita punya standar tinggi, saudara. Harapan kita tinggi terhadap seseorang. Tapi kemudian kita kecewa. Atau bahkan kita punya kerinduan yang besar, tapi ternyata kita gagal untuk melakukan kerinduan itu. Sehingga kita pun kecewa dengan diri kita. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mundur dari Tuhan dan merasa bahwa sudah selesailah. Udah, semua aktivitas saya dalam pelayanan saya tinggalkan. Hal-hal yang saya pernah rindukan dengan Tuhan, saya lupakan. Udah, saya kembali melakukan hal-hal yang lain saja. Bahkan mereka seringkali membandingkan, mengatakan, wah lebih baik orang dunia daripada orang Kristen katanya. Namun Bapak Ibu Saudara, kita melihat dan kita mau belajar pagi hari ini bahwa kasih Tuhan dan rencana Tuhan atas murid-muridnya, atas anak-anaknya tidak berubah. Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus tahu kondisi Petrus. Tuhan Yesus bukan tidak tahu. Dan Tuhan Yesus ingin memulihkan Petrus. Tuhan Yesus ingin mengembalikan Petrus kepada panggilannya. Sehancur apapun kondisi Petrus, sehancur apapun kondisi anak-anaknya, Tuhan tidak pernah ingin membuat Petrus atau anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan itu sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dalam Matius 12 ayat 20, coba kita baca. Matius 12 ayat 20. Ada nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus. Dia berkata demikian, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Tuhan tidak pernah menghendaki murid-muridnya itu hancur, patah, benar-benar patah dan dibuang, saudara. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Saudara tahu bulu, bambu ya. Bambu kalau patah dia kan gak langsung patah ya. Biasanya akan apa istilahnya tuh, meleot-meleot gitu ya. Udah, Tuhan ingin mengembalikan. Tuhan gak, wah udah patah nih bambu, wah udah sekalian aja. Gak begitu saudara. Atau bahkan ada sumbu yang tinggal asap. Nggak dimatikan sama sekali. Tuhan ingin walaupun tinggal asap, gimana nih asap ini bisa nyala lagi nih. Artinya Tuhan ingin hidup saudara dipulihkan, benar-benar dipulihkan. Tuhan tidak pernah menghendaki saudara hancur dan hilang sama sekali. Dan saudara seperti orang Kristen yang nggak berdaya dan kemudian meninggalkan Tuhan. Enggak. Dari pihak Tuhan, dari pihak Yesus, dia sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit. Dia ingin memberikan hidup kepada setiap kita, dia memberikan pengharapan kepada kita, dia mau kita bangkit saudara dan kembali kepada panggilannya. Separah apapun kondisi hidupmu hari-hari ini, sekecewa apapun hidup saudara, segagal apapun hidup saudara. Bagaimana cara Yesus memulihkan Petrus? Dia hanya mengajukan 3 pertanyaan yang sama dan memberikan perintah, 3 kali perintah yang sama, saudara. Saudara, mari kita lihat
Tuhan Yesus tidak meminta Petrus mengaku dosa. Petrus, kamu udah menyangkal aku ya 3 kali ya. Batas kita biasanya ngasih tahu orang berapa kali? 3 kali ya. Awas lo. Kalau udah 3 kali berarti apa? Game over kan? Udah 3 kali. Kalau udah 3 kali, kita biasanya apa bilang? Selesailah. Udah, lo gak usah temenan sama gue dah. Gue gak mau kenal lo lagi, udah 3 kali lo. Udah 3 kali lo bohongin gue. Saudara, Tuhan Yesus tidak berkata kepada Petrus, Petrus, kok lu kayaknya gak nyesel sih? Kok lu gak minta maaf sih? Lu udah nyangkal 3 kali. Itu nyakitin. Nyakitin, bener nih. Kok kayaknya lu santai-santai aja sih? Saudara, Yesus tidak meminta Petrus untuk, Tuhan ampuni saya, ampuni ya. Ayo ngaku dosa lo sekarang. Saya mau tanya, menyangkal Yesus itu dosa besar, dosa kecil? Menurut saudara? Dosa serius atau dosa main-main itu? Serius loh saudara, nyangkal. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak meminta Petrus, ayo Petrus bertobat kamu hari ini. Puasa kamu 7 hari. Baru aku percaya kamu bertobat. Atau Yesus tidak meminta Petrus untuk melakukan sesuatu dulu. Untuk membuktikan bahwa Petrus kamu benar-benar mau kembali. Atau Petrus dihukum saudara. Saudara, berapa banyak kita kalau sakit hati sama orang, lalu orang itu ngalami celaka, nah itu kan udah dihukum tuh sama Tuhan tuh dia tuh. Emang dosanya besar itu. Saudara, Tuhan gak menghukum Petrus. Nggak ada diceritakan Petrus langsung gatel-gatel gitu ya habis menyangkal ya, atau Petrus bintitan matanya atau kecelakaan. Oh nih habis menyangkal nih, makanya nih habis buat dosa nih Petrus dihukum Tuhan. Nggak ada tuh saudara. Serius loh dosanya menyangkal. Kita melihat di sini bagaimana kasih Tuhan itu besar saudara. Dan Tuhan ingin Petrus pulih. Tuhan tidak ingin Petrus itu jadi lemah dan kemudian meninggalkan panggilan dan pelayanannya atau meninggalkan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Mari kita melihat bahwa sampai hari ini kasih Tuhan terhadap saudara dan saya itu tidak berubah. Amin. Dan dia datang mencari Petrus. Bukan Petrus cari Tuhan loh. Petrus dengan teman-temannya malam itu mau cari ikan saudara. Nggak dapet sama sekali. Nggak dapet. Kalau saudara baca ayat 2-3. Lalu ayat 4, Tuhan Yesus datang menjumpai mereka di tepi pantai. Lalu Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan ketika mereka melakukan perintah itu, mereka nangkep ikan sampai perahunya mau tenggelam, saudara, saking banyaknya ikan. Lihat, mujizat masih Tuhan Yesus lakukan buat Petrus dan teman-temannya. Padahal mereka ini masih udah nggak punya hati lagi sebetulnya untuk pelayanan mungkin ya. Saudara lihat, mungkin saudara hari-hari ini sedang kecewa dengan Tuhan, dengan seseorang. Tapi saya mau bilang pertolongan Tuhan masih ada loh dalam hidupmu. Ya, bahkan mujizat-mujizat kecil masih dia berikan dalam hidup saudara. Artinya Tuhan masih mau berbicara kepada saudara dan mau berkata kepada engkau, ayo, kembali kepadaku. Kembali kepadaku, kata Tuhan. Jangan engkau pergi dan lari dari panggilanmu. Aku sudah bangkit. Aku memberi kemenangan kepadamu.
Aku mengasihimu. Tuhan tidak meminta syarat apapun kepada Petrus untuk kembali. Tuhan hanya mengajukan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, 3 kali pertanyaan yang sama, saudara. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari murid-murid yang lain? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang lain mengasihi aku? Atau apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi apapun di dunia ini? Saudara, mengapa pertanyaan ini hal yang penting? Dan mengapa lewat pertanyaan inilah Tuhan Yesus ingin memulihkan hati Petrus? Ada 3 poin yang saya mau bagikan untuk menjadi perenungan kepada kita pada pagi ini. Esensi hal atau hal yang paling mendasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini kepada Tuhan, entah pelayanan, ibadah, persembahan, apapun itu, semua dilakukan atas dasar kasih, saudara. Kasih harus menjadi motivasi kita, motif kita yang terbesar dan yang paling dasar ketika kita mengikut Tuhan. Bukan yang lain. Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan kepada Petrus? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Engkau boleh saja kecewa dalam hidupmu, engkau boleh saja merasa gagal dalam hidupmu, engkau boleh saja dikecewakan oleh orang atau siapapun dalam hidup ini. Yang jelas Tuhan mengasihi saudara dan dia bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Apakah saudara mengikut Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan? Atau karena ada motif-motif lain yang lebih diutamakan daripada mengasihi Tuhan, saudara. Jangan hilang esensi daripada hubungan kita dengan Tuhan. Karena dunia ini bisa membuat motif kita mengikut Tuhan itu berubah, saudara. Tadinya kita mungkin mengikut Tuhan karena kasih, sekarang kita mengikut Tuhan karena apa? Karena berkat. Karena kebutuhan. Ya, saya butuh ini, makanya saya datang sama Tuhan. Saya lagi butuh pekerjaan, makanya saya datang sama Tuhan. Saya lagi butuh jodoh, saya datang sama Tuhan. Saya lagi butuh uang, saya datang sama Tuhan. Saudara, kalau motif hidup kita tidak lagi didasari karena kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa kehilangan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi apa yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada Petrus, hai Petrus, kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Temukan lagi cintamu kepada Tuhan sebagai hal yang paling mendasar dalam hubunganmu dengan Tuhan, saudara. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, harus didasari dengan karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau rindu kepada Tuhan. Bukan karena engkau punya kebutuhan, maka engkau berdoa. Bukan karena lagi SOS, emergency, datang sama Tuhan. Enggak, saudara. Kalau engkau membaca Alkitab, lakukan itu karena engkau mengasihi Tuhan. Kau rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lewat Alkitab, lewat firman-Nya.
Kalau engkau datang beribadah kepada Tuhan, lakukan itu karena engkau merindu untuk menyembah Dia. Engkau mengasihi Tuhan, bukan karena kewajiban. Itulah esensi dari hidup orang percaya, saudara. Lakukan segala sesuatunya karena engkau mengasihi Dia. Jadi ketika saudara hari ini engkau sedang merasa dikecewakan, engkau merasa gagal, kembali kepada hal mengasihi Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka sekalipun orang bisa mengecewakanmu, orang bisa menipu dan saudara kecewa dengan situasi itu, atau bahkan kau gagal atau kau jatuh mungkin dalam kelemahan pada hari ini. Tapi lihat, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Aku gagal sebagai orang Kristen, aku gagal sebagai muridmu, tapi aku mengasihimu. Dan aku mau kembali kepadamu. Jadi hal pertama dari pertanyaan Tuhan Yesus adalah agar setiap kita kembali kepada kasih kepada Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Hal yang kedua, saudara, kenapa Tuhan bertanya 3 kali pertanyaan yang sama? Kira-kira kalau saudara ditanya pertanyaan yang sama 3 kali, jawaban saudara itu akan bagaimana? Konon katanya kalau seseorang dipanggil ke polisi, KPK, diperiksa, itu akan ditanyakan pertanyaan yang sama, saudara. Makanya bisa 7 jam gitu jawaban. Kira-kira sebabnya apa, saudara? Polisi ingin tahu nih orang jawabannya benar atau enggak. Konsisten apa enggak. Kalau orang bohong, jawabnya bisa berubah-berubah. Betul enggak? Tuhan ingin menguji hati Petrus. Lu jawabannya dari hatimu bukan sih? Apa cuma ngomong dari mulut? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya konsisten enggak? Nah, jawaban yang konsisten adalah jawaban dari hati dan pikiran yang sinkron, saudara. Kalau orang hati dan pikirannya nggak sinkron, itu jawabannya AU, EO, E. Apa tadi? Pertanyaan bisa diulang? Saudara, Tuhan ingin jawaban dari hati kita. Karena sebuah pengertian dan kesadaran yang disertai dengan komitmen. Bukan sekedar jawaban, sekedar menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Biar cepet nih gue jawab aja deh. Biar cepet jawabannya. Iya. Tuhan ingin jawaban dari hati kita. Benar, kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi itu dengan sebuah kesadaran, saudara. Artinya melibatkan emosi dan pikiran. Bukan cuma emosi. Banyak orang emosi, wah mengasihi Tuhan. Waktu ibadah emosi, haleluya, haleluya. Tapi keluar dari ruang ibadah, lupa dia. Tadi ngomong apa ya? Tuhan itu memberikan kita akal budi, bukan? Untuk kita berpikir bahwa ketika kita mengikut Tuhan adalah sebuah keputusan dari hati, berdasarkan emosi kita, ada unsur emosi juga. Tapi juga harus melibatkan akal budi, sehingga kita membuat keputusan itu dengan benar. Ya. Sehingga kita bisa mempunyai komitmen, saudara. Kenapa orang tidak berkomitmen di dalam hidupnya? Karena keputusannya hanya sekedar emosi. Emosi itu kayak balon, saudara. Gede, tapi begitu ditusuk, plus meledak. Emosi itu bisa membuat kita kayaknya berapi-api ya, semangat, on fire katanya ya. Tapi tanpa saudara berpikir tentang apa yang saudara katakan, maka emosimu suatu hari akan membunuh kita. Jadi mengikut Tuhan itu adalah keputusan
kita mengasihi dia didasarkan pada pengertian, kita tahu apa arti mengikut Tuhan Yesus, kita tahu apa arti mengasihi Tuhan, dan kita tahu resiko-resiko mengikut Tuhan, harga yang harus kita bayar dalam mengikut Tuhan, dan kita mengambil keputusan, yes, aku mengikutmu Tuhan Yesus. Berarti keputusan itu adalah keputusan yang rasional bagi kita. Melibatkan rasionalitas kita. Amin. Juga kalau saudara punya jodoh harus begitu. Ya. Jangan cuma emosi, aku cinta kepadamu, baru 3 tahun menikah cerai. Kenapa? Emosi. Semua harus kita ada emosinya, harus ada emosi dong. Masa jatuh cinta nggak emosi ya? Ya Marsha ya? Senang sama orang kan emosi kan? Ingat kamu. Lagi nyisir, ingat kamu. Lagi mandi, ingat kamu. Ya. Lagi macet, ingat kamu. Lagi punya hutang, ingat kamu. Minta dibayarin gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ketika saya mau menikah dengan seseorang, saya sudah tahu kalau saya menikah dia berarti saya harus siap menerima kekurangan-kekurangan dia, saya harus siap menerima kelemahan-kelemahan dia, saya harus siap menerima apalagi keluarganya, saya harus siap menerima latar belakangnya, saya harus siap menerima kemungkinan-kemungkinan ini dan itu. Pikirkan saudara. Jadi cinta itu tidak buta katanya ya. Cinta itu jangan buta. Melek dikit lah, walaupun dikit melek lah gitu ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan penyesalan begitu. Amin anak-anak muda. Ya. Jadi sebelum kalian menyatakan I love you dan menerima you love me. Nah, pikirkan baik-baik. Jadi yang kedua, apa makna daripada pertanyaan Tuhan Yesus itu adalah kita harus kembali kepada Tuhan dengan penuh kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh. Jadi Tuhan ingin agar Petrus kembali kepada panggilan Tuhan, Petrus agar kembali kepada rencana Tuhan, itu dengan penuh kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar asal ngucap gitu ya. Saudara, ini hal yang sulit hari-hari ini. Banyak orang sulit berkomitmen dalam hidupnya. Makanya banyak orang muda itu pada nggak mau menikah. Takut berkomitmen. Nanti cerai lagi. Mendingan gak usah menikah. Orang-orang di luar negeri begitu saudara. Gak usah berkomitmen, ntar cerai. Udah kita suka sama suka, udah kita hidup bersama aja. Oke? Kalau kamu udah bosan sama saya, nggak suka, kita pisah baik-baik. Jadi begitu saudara, mereka takut berkomitmen dalam pernikahan, karena pernikahan Kristen mengajarkan pernikahan itu 1 kali dan seumur hidup, sehingga orang akhirnya berpikir, udah nggak usah menikah aja. Tapi senang sama lawan jenis. Ya udah, kita hidup bersama aja. Selama kita sama-sama masih suka, ya kita tinggal satu rumah. Kalau udah nggak suka, ya kita pisah rumah. Saudara, hidup dalam kehidupan mengikut Tuhan itu ada komitmen. Karena hubungan kita dengan Tuhan juga adalah harus ada komitmen. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita juga dengan komitmen, saudara. Tuhan tidak mengasihi saudara itu setengah-setengah. Dia nggak bilang gini, oke, nanti kalau kamu nggak mengasihi aku buang kamu ya. Enggak, saudara. Ada satu ayat mengatakan dalam Timotius, sekalipun kita tidak setia, dia setia loh.
Karena salah satu nama Tuhan itu adalah setia. Itulah sebabnya dia meminta kesetiaan dalam hidup kita, komitmen. Jadi, hidup dalam berumah tangga itu adalah cerminan iman kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu dicerminkan juga di dalam hubungan kita dengan pasangan kita, saudara. Nah, makanya mengikut Yesus itu penuh dengan komitmen. Amin. Ya, termasuk komitmen saudara berjemaat. Ya, komitmen saudara melayani, itu komitmen saudara. Jadi melayani juga bukan sekedar, gue lagi pengen melayani nih, lagi banyak temen, habis itu gue nggak melayani lagi. Kalau lagi nggak mood, nggak begitu saudara. Mengikut Tuhan itu kan senang atau susah. Melayani Tuhan juga sama saudara. Beribadah kepada Tuhan juga komitmen kita kepada Tuhan. Nah, kalau saudara belum belajar berkomitmen, belajarlah dah mulai hari ini. Ketika saudara belajar berkomitmen kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, berjemaat, memberi persembahan, melayani, maka itu juga akan membuat saudara bisa berkomitmen nanti dengan pasanganmu. Ya, itu membuat saudara akan terus mempertahankan pernikahanmu, walaupun ada badai dalam pernikahan. Tapi saudara tahu bahwa menikah dengan pasangan yang Tuhan sudah berikan seumur hidup adalah sebuah hal yang baik bagi hidup kita. Oke, yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai wujud dari apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup Petrus, panggilan dan tugas agar dikerjakan. Saudara, kenapa jawaban Tuhan Yesus sama? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu Tuhan memanggil Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Petrus seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan ingin Petrus kembali kepada panggilannya. 3 kali Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Menunjukkan bahwa rencana Tuhan atas Petrus tidak berubah. Tuhan konsisten dengan apa yang sudah dia rencanakan terhadap Petrus. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan panggilan dalam hidupmu, percayalah panggilan itu nggak berubah, saudara. Wah, Tuhan kayaknya udah merubah panggilannya kepada saya, berarti saya cari yang lain deh. Enggak, saudara. Kita itu yang harus konsisten dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi sekalipun saudara mungkin sudah meninggalkan Tuhan atau kecewa dengan Tuhan atau kecewa dengan dirimu sendiri, Tuhan mau berkata kepada saudara hari ini, kembali kepada panggilanmu, kerjakan dan selesaikan sampai tuntas. Tuhan ingin engkau menyelesaikan panggilanmu, saudara, sampai selesai. Sehingga saudara nanti ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku dengan baik. Saya ingin tahu seberapa banyak saudara ingin menyelesaikan tugas dalam hidupmu dengan baik. Sama halnya kalau saudara bekerja di perusahaan. Kalau saudara ingin bekerja di satu perusahaan, tentu ketika saudara pensiun dari perusahaan itu, kalau anak muda mungkin gak mikir pensiun ya, masih lama, masih pengen cari perusahaan lain gitu ya. Tapi entah saudara mau pindah pun dari perusahaan tersebut, pastikan saudara juga sudah menyelesaikan tugasmu di situ dengan baik.
Saudara bisa saja, saya mau kerja di sini paling lama 2 tahun atau 5 tahun. Tapi saudara tahu, saudara harus menyelesaikan tugasmu dengan baik di sana. Bukan tinggalkan perusahaan itu dengan kacau balau, artinya saudara mengabaikan semua tugas dan tanggung jawab saudara, lalu saudara pindah dengan seenaknya ke perusahaan lain. Belajarlah menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika diberi satu tanggung jawab, entah di kantor, entah di perusahaan, entah dimanapun, apalagi dalam gereja, saudara harus berkata, Tuhan, aku mau menyelesaikan tugasku dan panggilanku dengan baik. Karena panggilan Tuhan dan tugas dari Tuhan itu sangat berharga, saudara. Karena itulah yang akan menjadi mahkota bagi saudara nanti. Apakah saudara mengharapkan mahkota dalam hidupmu? Atau saudara nggak pernah berpikir upah? Kenapa saudara hanya memikirkan upah di bumi ini saja? Saudara, mikirin gimana supaya saudara dapat sesuatu dari perusahaan saudara, ya, dapat bonus ini, bonus itu, dapat insentif ini, insentif ini. Tapi mari pikirkan sesuatu yang kekal yang akan saudara terima dari Tuhan. Karena saudara menyelesaikan tugas dalam hidupmu. Bonus-bonus yang kau terima dari perusahaan itu bisa habis, saudara. Ya, habis buat beli ini, buat jalan-jalan, habis. Mesti kerja lagi kan untuk dapat bonus lagi tahun berikutnya. Tapi saya mau katakan, ketika saudara bekerja dalam panggilan Tuhan, bonusmu nggak akan hilang. Upahmu dalam kekekalan itu nggak akan hilang. Yesus berkata, kumpulkanlah harta bagimu di surga. Dengan cara bagaimana? Kerjakan tugasmu, panggilanmu dalam hidupmu, saudara. Masing-masing kita harus mengerti apa panggilan kita. Yang pasti Tuhan mau saudara menjadi saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Di kantormu, di perusahaanmu, di sekolahmu, di kampusmu, di tengah-tengah lingkungan rumahmu. Jadilah saksi Kristus. Maka ada upah yang Tuhan sediakan bagi saudara. Jadi hal yang ketiga, lakukan kembali tugas saudara dan selesaikan dengan tuntas. Biarlah melalui firman Tuhan pagi ini, kita bangkit kembali menjadi umat Tuhan, menjadi pekerja-pekerja dan pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Kristus yang melayani Tuhan dengan kasih yang mula-mula, penuh kesadaran dan komitmen, dan kita lakukan sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.